Pengertiannya adalah kata kerja yang telah berlalu dalam kurung bentuk lampau. Jadi, kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan yang tadi baru saja dilakukan. Jadi, teman-teman ketika contoh tadi sudah salat zuhur, itu termasuk ke dalam fiil madi. Tapi ketika saya sedang duduk, itu masuk ke dalam fiil mudhari. Jadi, teman-teman ingat ya, fiil madi adalah kata kerja yang telah berlalu walaupun baru 1 detik. Seperti itu. Ya, di dalam fiil madi ada berapa Miss domirnya? Ada 14 domir karena siapapun itu bisa melakukannya. Karena siapapun orangnya pasti sudah mengalami hal-hal yang sudah terjadi. Ada apa aja Miss domirnya? Miss, sudah seperti biasa kita nyanyi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Setelah itu baru Miss kasih tahu ciri-cirinya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabdi, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Jadi teman-teman nanti insya Allah dihafalkan ya. Fiil madi ciri-cirinya atau perubahannya itu selalu ada di belakang, tidak ada yang di depan. Teman-teman bisa lihat di asalnya itu kataba. Ketika huma tambahannya alif, betul? Jadi panjang. Kataba hum tambahannya wawu dan alif. Sebelum wawu harokatnya wajib dhammah menjadi katabu. Dia tidak bisa jadi katabau. Ketentuannya jika huruf wawu sebelumnya wajib berharokat dhammah. Lanjut hiya. Hiya katabat. Nah, katabat, hiya ini ditambahkan tak sukun di akhirnya. Terus huma, katabata, ditambahkan ta dan alif. Terus hunna, katabutna. Seperti itu ya. Huruf sebelum na disukunkan. Seperti itu. Jadi ditambahkan huruf na. Anta. Anta masih ingat ya, kamu laki-laki menjadi katabata. Satu huruf sebelum ta itu wajib disukunkan, katabata seperti itu. Bukan katabata ya. Katabta. Terus antuma ditambahkan tuma jadi katabtuma. Antum ditambahkan tum menjadi katabtum. Nah, untuk anti katabti ya, ditambahkan ti. Antuma katabtuma, antunna katabtunna, ditambahkan tuma dan tunna. Untuk ana ditambahkan tu dan harokat sebelumnya juga sukun, dan nahnu ditambahkan. Nah, ingat ya teman-teman ya, untuk pelaku yang ada di sini ketika huwa huma hum hiya huma hunna ini adalah pelakunya orang ketiga. Dan untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna itu adalah orang kedua. Dan ana itu orang pertama, nahnu itu kami bersama-sama, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman ingat ya. Bapak bisa sambil lihat mulai dari domir huwa sampai dengan nahnu. Kita nyanyikan bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Insya Allah nanti teman-teman bisa menghafalnya ya. Lanjut. Bagaimana? Sudah paham dan bisa mengubah fi'il madi ke dalam 14 domir? Gimana teman-teman? Insya Allah mudah ya. Perubahan-perubahan yang ada nanti teman-teman bisa dilihat. Bagaimana sih perubahan fi'il madi atau apa sih perubahannya dan tambahannya? Oke. Di sini Miss Lia mau coba latihan. Ada domir huwa. Huwa tadi diingat ya. Huwa itu tidak ada tambahan. Nah, doroba. Nyambung? Ayo teman-teman untuk huma, masih ingatkah? Huma tambahannya apa? Betul, alif. Maka menjadi doroba. Lanjut untuk hum. Ada yang ingat tadi tambahannya apa untuk domir hum? Waw dan alif menjadi dorobu. Setelah itu domir hiya. Ada yang masih ingat? Ya, untuk hiya ditambahkan tak sukun menjadi dorobat. Untuk domir berikutnya huma, dorobata ditambahkan tak dan alif. Untuk domir hunna ditambahkan na menjadi dorobna. Ini adalah orang ketiga yang huwa huma hum laki-laki,
Yang hiya, huma, hunna itu perempuan. Lanjut. Anta, kamu laki-laki 1 orang. Tadi ingat ya, tambahannya apa? Sebelum ta, harokatnya wajib disukunkan menjadi dorobta. Lanjut. Antuma, ditambahkan tuma menjadi dorobtuma. Lanjut. Antum, menjadi ditambahkan tum ya, menjadi dorobtum. Terus untuk anti ditambahkan ti menjadi dorobti. Terus untuk antuma sama dengan yang laki-laki dorobtuma, yang antunna dorobtunna. Teman-teman diingat ya perubahan-perubahan yang ada ya. Oke, ini adalah orang-orang kedua. Orang kedua wujudnya ada di hadapan kita. Ingat ya teman-teman ya, karena kita adalah orang pertama dan yang ada di hadapan kita adalah orang kedua, seperti itu. Anta, antuma, antum untuk laki-laki, anti, antuma, antunna untuk perempuan. Miss Lia yakin teman-teman tidak lupa dengan rumus yang ada untuk anta jumlahnya 1 orang laki-laki, antuma 2 orang laki-laki, antum 3 orang laki-laki atau lebih. Begitupun dengan perempuan, anti 1 orang perempuan, antuma 2 orang perempuan, antunna 3 atau lebih perempuan. Iya. Berikutnya ada anak. Anak, tadi ingat tambahannya bagaimana? Anak ditambahkan tu, seperti ini, jadi dorobtu. Untuk nahnu, ditambahkan na di akhirnya, tapi panjang. Hati-hati tertukar dengan domir hunna, karena sama-sama na di akhirnya, tapi untuk nahnu, na-nya ditambahkan dengan alif, menjadi panjang, dorobna. Nah, anak ini bisa laki-laki, bisa perempuan juga, karena dia adalah orang pertama. Seperti itu. Kalau nahnu itu adalah kami, seperti itu. Jadi kita berbicara dan ada rekan-rekan kita di hadapannya. Kita telah contohnya adalah kita telah menyaksikan, kita telah belajar, seperti itu ya. Oke. Sampai di sini Miss Lia punya punya fiil madi dan fiil mudhari. Ta'allama, arti itu adalah fiil madi ya. Ya ta'allamu fiil mudhari. Ta'allama telah belajar, ya ta'allamu sedang belajar ya. Ta'allama ya ta'allamu sedang belajar. Nah, perhatikan baik-baik rumus ini. Di sini ada soal hal titik-titik qoblal imtihan yang harus diisi dengan domir anta. Teman-teman masih ingat ya perubahan domir anta apa? Apakah ta'allama dengan domirnya ta'allamta atau ta'allamat? Ayo, pilih jawaban yang benar. A, itu domir huwa, B, domir anta, dan C, domir hiya. Jadi jawaban yang tepat adalah ta'allamta. Hal ta'allamta qoblal imtihan, apakah kamu sudah belajar sebelum ulangan? Seperti itu artinya teman-teman ya. Harus disesuaikan dengan domir yang ada. Oke. Lanjut. Fataha yaftahu, artinya membuka. Ubahlah ke dalam domir hiya. Ada yang masih ingat? Apakah fatahat, fatahna, atau fatahtu? Ayo ingat, domir hiya tambahannya ada di belakang. Apa tambahannya, Miss? Apakah fatahat, fatahna, fatahtu? Jawaban yang benar adalah fatahat, karena hiya memiliki tambahan ta di akhir harokat sukun. Kalau fatahna domir apa, Miss? Fatahna domir hunna, dan fatahtu domir anak. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi perhatikan domirnya betul-betul. Iya, kiranya materi pembelajaran bahasa Arab kita pada hari ini telah selesai.